Alkitab ya, karena Ya, sedang Yesus ngambil. dicobai iblis di padang gurun, saya tahu. Betul. Nah, itu adalah salah satu upaya iblis untuk menggagalkan misi Yesus. Menggagalkan misi apa? Iblis ingin Menggagalkan misi apa? untuk rencana keselamatan. Berarti Yesus sebenarnya Yesus iblis itu- tidak menginginkan kematian Yesus. Iblis itu ingin dong menginginkan Yesus itu mati supaya Tapi katanya gagal menggagalkan rencana kematian keselamatan. Yesus. Gimana? Tunggu. Enggak, dia Iblis mencoba mencobai- menggagalkan Yesus supaya Yesus tidak jadi mati. Ini iblis ingin nggak sih Yesus mati sebenarnya, Pak? Bukan. Gini, sorry. Maksudnya gini. Gimana? Dari awal, sebelum Dari awal? Yesus disalibkan, iblis itu kan ingin menggagalkan rencana keselamatan yang Rencana apa? dibuat. Rencana penyaliban. Iya. Berarti penyaliban. sebenarnya iblis nggak mau Yesus disalib sebenarnya. Iblis maksudnya sebelum itu Mau tapi pun, menggagalkan. Gimana ini, Pak? enggak, maksudnya dia sudah dari awal sudah mau menggagalkan sampai ke penyaliban. Iya, gitu loh. artinya kan iblis tidak mau kan Yesus disalibkan? Iblis mau dong. Jadi Lah, katanya mau gimana ini? bilangnya? Duh, gimana ya cara jelasinnya? Duh, gimana nih ya? Katanya mau menggagalkan. Artinya Yesus, iblis itu dengerin Unirifa. Iblis itu dari awal sudah ingin Yesus itu, istilahnya iblis itu ingin Yesus menurut sama dia gitu loh. Jadi mencobai keindahan-keindahan dunia yang dimiliki untuk diberikan kepada Yesus, kan ingat nggak Supaya yang waktu penyalipan iblis tidak bilang? terjadi. Iya, supaya penyalipan tidak terjadi kan? Ya, yang iblis tahu itu adalah Yesus itu kan datang ke dunia untuk ada rencana misi besar kan. Ah, iblis Benar tahu nggak? kan kalau Yesus itu mau menyelamatkan manusia? Tahu iblis? Kalau iblis, saya rasa itu nanti saya akan cari Ya. jawabannya di Alkitab. Ya kalau dia Intinya- tidak tahu apa yang mau dia gagalkan, orang dia tidak tahu intinya, rencana Yesus kok. Maksud saya gini, kan tadi Mana Unir ini? tanya bahwa iblis menginginkan kematian Yesus nggak? Iya, tapi Itu bukan- motivasinya jahat. Motivasinya Yaudah. jahat apa? Apa motivasinya? Dari mana Anda tahu motivasi- motivasi? Tunggu. Dari mana tahu motivasi iblis? Anda temenan sama iblis? Ada pernah ngobrol sama iblis? Di dalam Lukas 22 ayat 3 dikatakan, Dalam masuklah Lukas iblis ke dalam 22 nomor Yudas Iskariot. Loh. Artinya, Tuh. Justru iblis bantuin Yesus supaya disalib karena dia masuk mencium iya, Yesus. Dia makanya bukan saya gagalin bilang, ini, malah bantuin ini, Bang. Iblis malah bantuin Bukan. supaya Yesus disalib. gini loh, maksud saya dari awal iblis itu sudah menggoda si Yesus untuk apa? Untuk menginginin, artinya mengikuti kehendaknya si iblis. Ingat nggak waktu Adam dan Hawa digoda sama iblis? Iya, saya tahu. Tapi kan iblis kan gagal di situ. Nah, iblis itu menggodai Yesus supaya Yesus tidak jadi disalib, bukan? Bukan ke situ larinya. Maksudnya Terus apa? dari awal dia sudah artinya dari awal itu dia udah punya niat jahat, motivasinya jahat. Dia gitu loh. jahatnya apa? Motivasi jahatnya. Anda tahu motivasi iblis ini dari mana sih? Saya bingung. Ya, Motivasinya sejak apa? awal iblis sudah mencobai Yesus kan dengan meminta dia menjatuhkan dirinya, ya kan? dari Supaya padang apa? gurun. Supaya apa? Supaya Yesus tidak jadi disalib kan? Bukan supaya tidak Yesus tidak disalib, bukan Lah, itu. tujuan Artinya Yesus ke dunia ngapain, Bang? Kan disalib kan? Iya, maksud saya Lah, kan kalau begitu ya Gini. iblis ini berharapnya Yesus kan tidak disalib. Harusnya kan begitu. intinya iblis ingin Yesus mati. Oke, iblis ingin Yesus mati, Iya. ya. Udah. Nah, ketika iblis menginginkan Yesus mati, apa yang dilakukan oleh iblis? Ya itu makanya dia cobai dari awal, dia bilang jatuhkanlah dirimu. Kalau Ah, berhasil kamu memang nggak? anak Tuhan. Nggak berhasil Ya kan? Nggak berhasil Iya. kan? Iya, Berarti nggak iblis berhasil, gagal sampailah dong. dia. Iya, Iblis gagal. sampailah. Nah, kalau memang iblis gagal ingin mematikan Yesus, kenapa dia masuk ke dalam Yudas justru bantuin Yesus biar disalib? Dia menginginkan kematian Yesus. Ya kalau begitu benar saya dari tadi, yang menginginkan kematian Yesus adalah iblis iblis. dengan motivasi yang jahat. Udah saya bilang Sudah. tadi. Lah motivasi mah bodoh amat, itu masih iblis Oke, yang punya. sekarang Udah paling keren. kedua tadi, yang kedua tadi Unirka bilang Bapak Enggak, di- saya Bapak di selesaikan surga. dulu. Enggak, saya selesaikan dulu. Teman-teman Oke. perhatikan ya. Bapak di surga menginginkan Yesus mati disalib. Si Bilis juga menginginkan Yesus mati disalib. Berarti sama-sama keinginannya bareng. Sama. Tapi Bapak Berarti di surga menginginkan kematian Yesus dengan maksud baik, yaitu rencana keselamatan. Itu harus Iya, dibedakan. Iya, Jadi intinya motivasinya itu berbeda dengan iblis. kalau Unirka. motivasi, abang tahu dari mana motivasi Tuhan dan motivasi iblis? Pernah ngobrol sama Tuhan dan Kenapa iblis nggak? Karena motivasi dibilang itu motivasi? niat, bang. Iya, Niat tahu, abang tahu kenapa arti motivasi motivasinya, itu niat. Bang?
Iya, kenapa saya bilang baik? Yaitu rencana besar yang Bapak di surga sudah rencanakan untuk Iya, keselamatan saya sudah tahu manusia itu. dari Saya dosa. bukan Terus bertanya, Bang izin Bang. Abang tahu motivasi saya hadir ke TikTok? tidak tahu karena saya bukan Tuhan. Kenapa Abang tahu motivasi Tuhan dan motivasi iblis? Di mana tertulis motivasi Tuhan dan iblis? Coba tunjuk kasih saya dalilnya. Karena kan ini motivasi Bapak di surga itu kenapa saya bilang baik untuk rencana keselamatan. No. Saya tanya, jangan karena dulu. Saya minta dulu motivasinya di mana tertulis. Motivasi Bapak sebagai Tuhan dan motivasi iblis sebagai iblis itu di mana tertuangnya dalam kitab suci? Karena Oke, Anda yang motivasi melihat Bapak ya. kenapa saya bilang baik? Satu dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena Yohanes begitu 3 besar bentar. kasih Allah. Iya, Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal. Kan gitu kan? Mengaruniakan bukan Iya. menyalip dan bukan menumbalkan kan? Artinya Berarti, Unifa, dia memberikan anaknya yang dikasihi untuk menebus dosa manusia Di mana melalui tertulis rencana itu? keselamatannya. Di mana tertulis itu? Di situ Di dalam kisah mengaruniakan. Rasul 2 ayat 23. Jangan Yesus lari ini dulu, diserahkan jangan dan- dipelintir. Di depan saya tidak boleh mempelintir kitab suci. Izin, maaf. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Saya menghormati kalian sebagai Kristen. Depan saya jangan namanya ini eksegesis cabang apokrifa namanya. Di bawah ayat 1 dibacakan terus tidak dijelaskan, dilempar ke belakang. Ambil ayat 1 dibacakan dilempar ke belakang. Namanya comotologi namanya, comot-comot ayat. Di dalam Yohanes yang Anda baca tadi, begitu besar karunia Bapa, dia mengaruniakan. Kenapa Anda tafsir jadi menumbalkan atau jadi menghabisinya di tiang salib? Di situ mengaruniakan. Anak itu karunia. Kalau karunia itu Bang, anak dikaruniakan kepada Anda bukan untuk ditumbalin Bang, bukan untuk dipijak-pijak Bang, tapi dibesarkan, dicintai, dikasihi. Karena anak itu karunia. Maka ketika Anda mengatakan keinginan Bapak untuk membiarkan Yesus mati di tiang salib dengan motivasi benar, itu dapat dari mana? Di situ tertulisnya begitu besar kasih Allah kepada dunia, maka dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Para nabi-nabi itu karunia Tuhan semuanya. Jangan Anda coba pelintir, kecuali Anda punya data dalam magisterium. Oh, ini magisterium saya, oke saya terima. Oh, ini kata pendeta saya, oke saya terima. Jadi ketika Anda membaca satu kitab suci, belum Anda selesaikan, Anda sudah lari lemparkan ayat lain, datangkan ayat baru, itu namanya comotologi. Jangan salahkan orang Islam comot-comot ayat, karena kalian sendiri begitu. Ya, coba tunjukkan di dalam ayat itu, Yohanes yang Anda baca itu, di mana di situ dikatakan begitu besar kasih Allah, lalu dia mengaruniakan anaknya untuk dimatikan di tiang salib. Di mana itu tertulis? Silakan. Kalau tidak jangan mengada-ada, jangan mengada-ada yang tidak tertulis. Ini ambigu namanya, bias. Silakan. Silakan saudaraku. Kalau menjelaskan kitab suci itu pakai teks dan konteks. Jangan tekstualnya terus Anda tafsir sendiri tanpa menggunakan pendekatan ilmiah. Ya, jangan begitu, enggak boleh, enggak bagus. Di mana di situ tertulis? Coba Bapak baca lagi. Di mana tertulis? Oke. Di mana-mana? Ya, silakan bacakan. Ayat tadi jangan kemana-mana dulu. Ayat tadi. Iya, oke. Begitu besar tadi, ya, kasih kan, Tuhan. Karena begitu besar Ya, kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Di mana di situ Supaya tertulis? setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan Bagus. beroleh hidup yang kekal. Berarti di situ Oke. dikatakan siapa yang percaya kepada Yesus, bukan kepada siapa kepada siapa yang percaya Yesus mati di tiang salib, bukan, tapi percaya kepada apa yang Yesus katakan. Percaya nggak Bapak sama Yesus? Percaya. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa Shema Israel Adonai Eloheinu Echad. Bapak Tuhannya ada berapa? Bapak, Tuhannya ada berapa? Maksudnya? Nggak, Pak Junta ini Tuhannya Tritunggal atau Echad? Tritunggal. Hah, sejak kapan Yesus mengajarkan itu? Katanya tadi percaya Oke, sama tidak ada Yesus. Tritunggal. Itu iman Kristen. Nah. Oke, kita nggak usah bicara dogma dulu ya. Makanya saya bilang, jadi jangan klaim dulu depan saya. Saya ini sistemnya gini. Kalau adalah klaim, saya minta bukti. Karena saya kalau mengklaim saya Oke. kasih bukti. Kalau tidak ada klaim, saya tidak minta bukti. Nah, makanya kita balik nih. Di dalam ayat itu, begitu besar kasih Allah, maka Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya Nggak siapa Allah, yang percaya. Allah, kami nggak. Pak, nggak- itu L-nya ada berapa? L-nya ada berapa? Jangan disalah-salah. Itu Allah. Ya, Kami L-nya tidak ada pernah berapa? membaca itu Allah. Pak, yang salah itu bacaan kalian bukan tulisannya. Tulisannya itu Oke lah, L-nya saya 2. nggak mau Kalau L-nya 1 memperdebatkan baru itu, lanjut. Allah. Tapi kami nggak Bapak bicaranya gitu. Allah. Nggak ada Allah Pak, di dalam Alkitab kalau kami. Allah Bapak ya. mau menggunakan kata Allah, hilangkan L-nya 1 seperti huruf dalam Allah. kitab Ibrani.
Ya Allah. makanya Bapak hilangkan L-nya Bukan satu. Allah. Sejak kapan A-L-L? Bapak, Allah bukan L-nya Allah. ada berapa? L-nya ada berapa? 2 Allah. Nah, sejak kapan Allah. L2 dibaca Allah? Sejak yang ngajarin Bapak Allah. begitu siapa? Allah bukan Allah. Pak, huruf L. Ya udah, Pak, kita nggak usah double. memperdebatkan itulah, nggak ada fungsi. Tunggu sebentar, lanjut sebentar. dulu. Ada fungsinya. Ini penistaan soalnya. Saya harus luruskan nih. Perhatikan teman-teman. Inilah kejinya teman-teman kita Kristen. Mereka mengambil transliterasi nama Tuhan Allah. Lafaz alim lam jalalahnya harus ditafkim, ditransliterasi kepada bahasa huruf Latin ALLAH. Mereka berkelit kemudian bahwa bacaannya bukan Allah tapi Allah. Padahal di situ teman-teman itu transliterasi dari huruf Arab alif, lam, ha. Nauzubillah teman-teman. Lalu diganti Gini loh, sama Uni gereja. Rifa. Diam dulu, jangan diam dulu. Ini ilmu ya. Ini maaf, ini ilmu. Nanti Bapak boleh menjelaskan. Kalau Bapak ada ilmu boleh. Diganti kemudian menjadi huruf Latin, lalu dirubah cara melafazkannya. Lalu mereka bilang Allah. Saya justru sepakat, seluruh orang Kristen sepakat dengan kata Allah. Karena kata Allah dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Silakan kalian panggil Tuhan kalian dengan Allah. Alif Lamet He dalam bahasa Ibrani artinya sumpah serapah. Saya bisa tunjukkan data buat Anda. Kami sepakat kok. Hilangkan itu L-nya satu. Pakai kata ALAH saja. Kenapa kalian harus double L-nya? Karena kalian ngikuti Alif Lam Jalalah. Tuh abangku, ilmu nih saya sampaikan. Lanjut ke tema diskusi saya. Saya sudah bilang begini, teman-teman itu jangan banyak statement dari hal yang kalian tidak ketahui. Nanti saya komparasi, nanti saya luruskan, nanti sakit hati kalian nanti. Nah, sekarang kali kita kembali nih. Di situ tertulis begitu besar kasih karunia Allah, ya Allah. Lalu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya kepada anaknya akan beroleh hidup kekal. Di mana di situ tertulis barang siapa yang menyalibkan anaknya lalu percaya dia disalib maka hidup kekal? Itu di mana? Kenapa Anda malah mentafsir ayat itu bahwa Bapa menginginkan kematian Yesus di tiang salib? Bahkan Anda baca Yohanes pasal ke-8 itu, Bapa itu mengasihi Yesus. Apa? Baca Yohanes 8:33 ya, baca benar-benar. Saya lagi bahas Yohanes 8:44 loh. Baca di 37-nya. Ya, ini kita baca sama-sama. Saya ini tidak lari-lari. Ayat ini saya pakai terus. Ya, kita baca Yohanes pasal ke-8 supaya kita tidak menista agama di sini ya. Nih. Yohanes pasal ke-8 nomor 37. Temanya, judulnya adalah keturunan Abraham yang tidak berasal dari Theos. Nah, aku tahu, kata Yesus. Ini Yesus yang ngomong loh. Bahwa kamu adalah keturunan Abraham. Tetapi kamu berusaha untuk menghabisi aku. Karena firmanku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan. Dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapakmu. Jawab mereka kepadanya, Bapa kami ialah Abraham. Kata Yesus kepada mereka, jikalau sekiranya kamu anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Apa itu pekerjaannya? Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha menghabisi aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar daripada Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Jawab mereka, kami tidak dilahirkan dari zina. Mereka menghina Yesus. Bapa kami satu, yaitu Allah. Orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan Bapa karena mereka merasa anak Allah. Nah, jika nih Yesus langsung bilang nih, wahai kalian manusia, siapapun kalian yang ngaku-ngaku anak Tuhan, jikalau Allah adalah bapakmu junta, kamu akan mengasihi Yesus junta. Bukan malah tepuk tangan ketika dia mati di tiang salib lalu mengklaim bahwa matinya itu buat kamu. Tapi kamu harus mengasihi dia. Caranya mengasihi dia seperti apa? Memperjuangkan supaya dia sebulu pun tidak disentuh oleh Hansip Romawi, seperti yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, sahabat Rasulullah. Mereka jadi tameng buat Nabi kami. Mereka mencintai Nabi kami. Mereka tidak biarkan Nabi kami kenapa-napa. Siapa? Salah satu wanita pejuang tangguh yang akan mengorbankan dirinya mereka korbankan untuk Nabi kami. Ini baru mengikuti firman Tuhan, menyelamatkan para nabi, melindungi para nabi supaya tidak diganggu sama orang-orang jahat. Tapi apa yang kalian lakukan umat Kristen? Kalian membenarkan kematian Yesus dengan merayakannya per tahun. Tepuk tangan.
Bahkan menikmati kematian Yesus. Sedangkan yang menginginkan kematian Yesus, kata Yesus, adalah iblis. Apalagi kalian yang menikmati kematian Yesus. Lebih iblis daripada iblis. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Ya makanya saya bicara pakai Bible. Saya mau ngasih dalil lagi, ngasih ayat Ya, lagi. yang tadi Untuk- belum selesai. untuk rencana Yohanes Tuhan. 8. Saya Karena ada 3 ayat silakan. Unirifa untuk Oke. mendukung ini. Gak bisa Yang cuma tadi 1 itu, ayat saya kasih. yang tadi itu berarti yang tadi tidak berguna. Yang ngapain dikasih ke saya kalau gitu? Gak ada gunanya itu. Apa Ya, gunanya? ini yang dua ayat lagi yang mau saya kasih supaya Unirifa. Kan tadi Bukan minta nih, guna ayat di mana tadi. tertulis Guna ayat maksud tadi apa? Allah. Guna Itu ayat tadi tadi apa? bahwa karena begitu besar kasih Allah, artinya Allah kan mengasihi Yesus, itu kan anaknya. Ya. Dia berikan untuk ini untuk menebus Itu dosa apa? manusia karena Tuhan Di mencintai. mana di situ? Di mana di ayat itu bahwa Kan tadi bilang karena kalau begitu besar Yesus kasih itu Allah. menjadi penebus untuk menjadi Makanya ini saya karunia. kasih 2 ayat lagi ya. Tunggu sebentar, Sebentar saya kasih 2 dulu, ayat lagi. Saya sebelum pindah ke ayat Biar- lain, apa gunanya ayat barusan Anda kasih ke saya? ya gunanya bahwa Allah itu mengasihi Yesus. Dia Loh. menyerah, artinya kepada siapa percaya orang berdosa kalau percaya kepada Yesus akan diselamatkan karena jalan percaya kebenaran kepada itu adalah ya. Yesus. Ya, percaya Iya. kepada Yesus ya. Betul. Oke. Anda percaya kepada Yesus? Percaya, makanya kasih Apa saya yang Anda kesempatan untuk percayai dari perkataan Yesus? Tunggu dulu, jangan Pak. Anda kasih 3 ayat sama saya. 1 ayat ini aja belum selesai loh. Apa yang Anda percaya dari Yesus? ajarannya. Mana ajarannya yang Anda percaya? Coba kita ambil 1 aja pembuktian loh. Ajaran Yesus. Iya, Tapi apa katanya yang Anda Unirifa belajar Alkitab. Masa Yang nggak saya tahu tanya ajaran Yesus Anda. apa? Kalau saya jangan ditanya, saya hafal. Yang saya tanya Oke. Anda. Anda kan mengklaim percaya Ajaran sama Yesus Kalau mengasihi sebentar. musuhmu. Salah satu Mengasihi ajarannya. musuh. Anda sudah lakukan Ya. itu, mengasihi musuh. Iya. Oke, apa? Siapa musuh yang Anda kasih? Sudah mengasihi iblis? Mengasihi iblis. Gini loh, mengasihi musuh Iblis itu musuh artinya atau tidak teman? membalas kejahatan dengan kejahatan. Oh, ternyata beda lagi maknanya. Ternyata mengasihi musuh itu tidak seperti yang tertulis, tapi artinya tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Bilanglah dari tadi, berarti bukan Tidak itu tulisannya. Artinya bukan membiarkan kejahatan itu terus menerus Unirifa seperti tampar pipi Pak, kiri, kasih pipi ditampar kanan. pipi kiri, bukan. tunggu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan, itu membiarkan orang jahat nggak buat nampar lagi? Tidak membiarkan kejahatan, menampar Saya itu kan tanya nih, kejahatan. Kalau Bapak ditampar Kejahatan pipi tidak kiri, membiarkan ya. kejahatan. Ya, Tuhan oke, saya tidak tanya. pernah membiarkan kejahatan itu terus menerus. Oke, saya tanya. Kejahatan itu jangan dibalas kejahatan itu, maksudnya Unirifa sama dengan Pak, perumpamaan jangan tentang jangan penabur. Bapak, Kalau jangan memang Bapak pikir dengan Unirifa Bapak bicara. pernah belajar Alkitab, tahu nggak tentang penabur benih? Saya nggak bahas penabur. Itu Tampar pipi kiri itu nggak sekarang bisa dulu kita bahas diartikan dulu. menabur benih di batu, Saya di lagi nggak jalan, bahas itu. Bapak nih jujur semak saja. berduri. Pak, Bukan. Bapak, Artinya saya apa? Saya tanya, tampar pipi kiri kasih kanan itu ajaran yang betul, ajaran yang secara tekstual atau tidak? Itu ada maksudnya, bukan artinya Saya membiarkan. tanya, Sekarang saya apabila tanya, pipi Bapak kejahatan ditampar, nggak? Bapak kasih nggak pipi Kejahatan Bapak nggak satu ditampar lagi? Itu? Coba. Saya- Menampar itu kejahatan nggak? Membalas nggak? kejahatan bukan kejahatan. Siapa Aduh, bilang membalas kejahatan? Unirifa, Oh, kalau kita berarti memberikan pipi kiri, contoh nih, ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan, itu artinya kita membiarkan kejahatan dong. iya, Bapak membiarkan kejahatan. Berarti agama Kristen mengajarkan untuk Bukan. membiarkan kejahatan. Bukan begitu. Kita tidak membiarkan kejahatan itu terus menerus. Kalau tidak Artinya membiarkan kalau kejahatan dihentikan, Pak. Bapak kenapa sih? Loh. Kalau Bapak tidak membiarkan kejahatan, Bapak hentikan dia berbuat jahat. Tapi Bapak tidak. Kalau Bapak artinya ditampar, tidak Bapak kasih sebelah membalas lagi. kejahatan itu dengan kejahatan Unirifa supaya Sejak kejahatan tidak kapan Oi, ini nggak kalau ngomong jangan ngawur. Kalau ngawur? yang membiarkan Memang kejahatan itu itu maksudnya. adalah Bapak, ajaran Kristen. Contoh, ajaran Jangan- Kristen membiarkan jangan kejahatan. gini, Unirifa, Ini jangan- orang Kristen ini kalau ngomong nih, apa ini? Pak, justru Anda blunder. Kalau Anda bilang Kristen tidak mengajarkan membiarkan kejahatan, ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu namanya ajaran yang mengizinkan kejahatan terjadi berulang. Pertama, ditampar pipimu, kau biarkan. Pembiaran terhadap kejahatan. Kau kasih pipi sebelahmu, berarti kau izinkan dia berbuat jahat lagi. Inilah ajaran yang mengajarkan orang untuk mengizinkan kejahatan untuk terjadi lagi. Lalu apa kaitannya dengan membalas kejahatan dengan kejahatan?
Sejak kapan menghukum orang jahat adalah jahat? Kalau begitu Tuhan Anda jahat karena menghukum orang jahat. Apa ini? Dan lagi pula, agama mana yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan? Agama mana? Apakah ketika Pak Jokowi menandatangani Teddy Budiman karena telah menyelundupkan sekian kilo sabu, maka dihukum metong? Dihukum dia. Apakah Pak Jokowi itu jahat, menghukum orang-orang jahat? Dari mana kalian dapat logika seperti ini? Membalas kejahatan itu seperti yang dilakukan Tuhan Anda. Contoh, ketika Daud berzina dengan istri orang yaitu Batseba, Tuhan Anda mengambil istrinya Daud lalu berzinakan lagi. Itu namanya membalas kejahatan berzina dengan perzinahan. Firman Tuhan itu kan dalam Alkitab berfungsi untuk apa aja sih menurut Alkitab, ya kan? Satu, untuk mengenal Allah dan jalannya. Di dalam Yohanes 17 ayat 3. Siapa Inilah. Allah di situ? Hah? Siapa Allah di situ? Nah, siapa Yesus siapa di situ? Yesus siapa di situ? Anak Allah, anak domba. Sekarang Yesus Allah atau bukan? Itu masuk Nah, lagi ke ini, mau menjebak saya ke Tritunggal. Bukan Saya nggak mau menjebak, mengajarkan Bang. Tritunggal kepada orang luar. Kenapa, Uni Rifa? Nggak Udah, nyampe nanti. lanjut. Nggak usah kita aja. Berarti nggak berfungsi buat Anda Bible. Tadi Enggak, fungsinya untuk Tritunggal itu memperkenalkan kan iman Allah. Kristen. Tiba-tiba Kalau Allahnya saya- lanjut. Kalau saya Lanjut. membicarakan Tritunggal sama Fungsi Uni Rifa, Bible nggak udah akan nyambung. udah. Apalagi saya, Abang bicara Tritunggal sama saya, Bapak belum Iya. kalian di sini. Saya bahkan mengerti Dengar dulu, Tritunggal nanti biar menurut saya kasih tahu dalilnya ya. Lanjut. Ya, fungsi firman Tuhan itu satu, untuk mengenal Allah sendiri ya dan jalannya. Yang kedua, untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan juga, memperbaiki, mendidik juga. Itu fungsinya ya. Yang ketiga itu untuk membawa keselamatan. Yang keempat, untuk menumbuhkan iman. Yang kelima apa? Untuk menerangi jalan hidup. Untuk yang keenam adalah untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa. Yang ketujuh adalah untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya. Untuk yang pertama, dalilnya di mana? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15. Kita dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Jadi firman Tuhan itu adalah apa? Untuk menuntut kita kepada keselamatan melalui iman kepada Yesus. Ya, bentar. Itu untuk keselamatan. Sorry. Yang pertama dulu, untuk mengenal Allah ya, di Yohanes 17 ayat 3. Maaf. Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal. Itu yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Ya kan? Terus? Artinya apa? Melalui firman Tuhan kita mengenal siapa Allah yang sejati dan mengenal Kristus itu. Ya kan? Artinya apa? Berarti Alkitab itu untuk mengenal Allah dan jalannya. Yang kedua apa? Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 untuk mengajarkan, menyatakan kesalahan, memperbaiki, mendidik. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 sampai 17 itu dibicarakan apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan dan mendidik orang dalam kebenaran. Yang ketiga untuk membawa keselamatan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Alkitab dapat memberikan hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Untuk menumbuhkan iman di dalam Roma 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk menerangi jalan hidup di dalam Mazmur 119 ayat 110. Firmanmu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Yang keenam untuk memperbarui hidup dan menjaga dari dosa di dalam Mazmur 19 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya kan? Yang ketujuh untuk melengkapi dan mempersenjatai orang percaya di dalam Efesus 6 ayat 17. Dan terimalah pedang roh yaitu firman Allah. Jadi artinya apa? Kita sanggup memberitahu kepada kita untuk apa firman Allah ini. Gitu loh. Jadi itu Uni Rifa yang bisa saya sampaikan. Terus apa gunanya Anda sampaikan itu ke saya? Artinya jangan kita melihat firman Allah ini karena banyak firman Allah di sini, misalnya kisah tentang, ada juga itu saya lihat di TikTok kemarin membicarakan tentang, ingat nggak waktu Sodom dan Gomora dimusnahkan Tuhan? Enggak, yang saya tanya apa gunanya Anda menceritakan guna firman Anda itu ke saya tadi itu korelasinya dengan diskusi kita apa Pak? Karena gini. Apa? Karena gini, seringkali orang pembaca Alkitab ini kan kalau beda ya sama Al-Quran, kan kita harus tahu dulu ini. Kalau Alkitab kan gampang, semua orang bisa belajar Alkitab, benar nggak? Gitu. Iya, terus banyak apa? orang menyalahartikan Alkitab itu sehingga banyak yang sesat. Ya, Gitu. bagaimana cara membuktikan seorang sesat atau tidaknya? Bagaimana caranya? Anda yang paling benar berarti, yang lain sesat. Kalau yang berbeda dengan Anda berarti sesat.
Bukan Nah, saya terus? klaim saya ini. Artinya gini, membaca firman Allah itu kita tidak bisa mengandalkan hanya gini. Gimana mau bilang saya sampaikan ya? Karena Gimana, banyak Pak? di dalam Alkitab ini, misalnya tentang dua putrinya si Iya, apa, kalau itu nggak si usah Lot. dijelaskan lagi. Bapak baca Yohanes 16:25 deh. Semuanya itu kukatakan kepadamu dengan kiasan. Akan tiba saatnya aku tidak lagi berkata-kata kepadamu dengan kiasan, tetapi terus terang memberikan Bapa kepadamu. Saya paham kalau Yesus banyak berumpama. Masalahnya apa? Masalahnya apa? Mau dibahas itu kenapa? Apa kaitannya dengan Iya. diskusi kita? Karena Uni Rifa tadi bilang kalau dikasih ditampar pipi kirimu, Oh, kasih berarti pipi itu kananmu. kiasan Dimaksud toh. iya kan? Oh ya Emang begitu sudah. kan? Makanya Ya saya sudah, kalau bilang begitu, itu jangan teman-teman. ditelan mentah-mentah Uni Rifa. Iya udah kalau gitu. Sama Sudah dengan aman kita. tentang penabur benih. Iya udah Penabur itu benih juga. kiasan. Itu ajaran kiasan teman-teman, bukan ajaran yang sebenar-benarnya ya teman-teman. Jadi jangan teman-teman Kiasan muslim itu jangan maksudnya lagi. gini, kiasan dia Kiasan- maksudnya itu ada gini, artinya bahwa jangan kau membalas kejahatan dengan kejahatan Iya, supaya nggak ada kejahatan juga, itu tidak Pak. berlanjut terus. Pak, tidak Karena ada Tuhan agama tidak, yang Pak, bukan cuma Kristen, karena Tuhan Pak. tidak Tidak ada mengizinkan agama. kejahatan itu terus menerus. Iya, tidak ada agama yang mengajarkan untuk membalas kejahatan dengan kejahatan. Nggak ada, Pak. Coba tunjukkan agama mana coba. Nggak perlu harus ada kiasan itu. Yang saya maksud di sini adalah teman-teman Muslim. Besok-besok jangan kalian puji-puji lagi orang Kristen ini. Jangan kalian tampar mereka ya. Karena kalau kalian tampar mereka, mereka balas. Karena kalau Yesus berkata, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, itu cuma kiasan doang, teman-teman. Ya, nggak aslinya kayak gitu. Ya, awas lo kalian. Nanti kalian Coba saya tanya, ditampar itu kejahatan nggak itu menampar orang? menampar orang tanpa sebab kejahatan, tapi membalas tampar orang Iya. bukan kejahatan. Siapa Bukan bilang membalas berarti itu kita adalah harus- kejahatan? Gini, Kalau memang membalas adalah kejahatan, maka setiap pembalasan kejahatan di dunia ini kejahatan. Wah, itu yang namanya kejahatan. Artinya gini apa? loh. Kezoliman itu. Kan, enggak, kita sepakat dulu, menampar itu perbuatan jahat nggak? Pak, saya sudah jujur, saya tidak mau berkali-kali loh menjawab. Iya, Menampar tanpa alasan itu kejahatan. Iya, Tapi kalau kita menampar kasih lagi ada di alasan kanan, belum berarti kita tentu membiarkan kejahatan. kejahatan itu enggak. Aduh, Bapak Makanya ini. jangan loh. diartikan, kalau kita mengartikan Aduh, yang ditanya apa? Yang dia Iya, omongin. gimana, Pak, pusing deh. sorry. Bapak Iya, katanya Unirifa menampar jahat nggak? Saya jawab, menampar tanpa alasan itu jahat. Menampar orang yang mau memperkodok anakmu itu bukan kejahatan, tapi melakukan perlindungan diri. Sejak kapan menampar? Berarti bapak kalau anak bapak diperkodok, bapak diam aja gitu? Diam aja, bapak telepon polisi, polisinya pun harus Islam, karena kalau polisi laki-laki yang Kristen nggak boleh membalas gitu. Oh, saya mau minta tolong sama teman-teman Islam aja lah, orang Islam boleh nih memukul bapak ini, kayak gitu. Bapak tolonglah Pak, bapak belajarlah esensi. Presiden kita itu menghukum para pelaku kejahatan dengan ditembak dor, para pelaku bom Bali. Menurut bapak pantas tidak ditembak dor? Pantas. Kenapa? Dia menghabisi nyawa banyak orang. Apakah ada yang melarang? Jangan ditembak mati ini nih. Disupport sama orang Kristen semuanya. Karena mereka telah mendor Bali. Jangan hipokrit kalian. Inilah yang dimaksud dengan keadilan. Ketika orang itu jahat, maka dia harus menerima kejahatannya. Bukan berarti ketika diperkodok bininya, istri Anda diperkodok, Anda perkodok bininya, itu baru namanya membalas kejahatan dengan kejahatan yang sama. Tapi apa hukumannya? Makanya Islam hadir. Islam itu ketika kejahatan itu Tuhan berikan hukuman dunianya untuk dilaksanakan supaya orang jera, supaya kejahatan itu berhenti. Contoh, kalau dia mencuri, potong tangannya, tapi lihat dulu apanya yang dipotong, bagaimana kejahatannya, diadili dulu dia. Lihat kenapa dia mencuri. Sayyidina Umar Ibnu Khattab pernah membebaskan orang mencuri. Kenapa? Pada saat itu masa paceklik, ada alasan dia mencuri. Itu namanya Islam adil. Tapi kalau menampar laki-laki lain yang mencolek bokong istrimu, itu bukan kejahatan. Siapa bilang itu kejahatan? Sejak kapan ketika nampar laki-laki yang telah nyolek pantat istrimu dibilang kejahatan? Lucu. Ya terserah lah. Ada. Intinya Loh, saya cuma berarti menurut Bapak gitu. menyampaikan. Berarti menurut Bukan. berarti menurut Bapak Gini, kalau istri Bapak misalkan saya anak Bapak kan misalnya diskusi. No. Badan istri Bapak dijamah depan Bapak tampar laki-laki itu, berarti Bapak jahat. Ya saya tampar lah, karena nggak mungkin dibiarkan Berarti kejahatan. jahat nggak itu? Jahat nggak itu? Hah? Berarti tidak semua menampar itu sebuah kejahatan. Nah, kan Bapak sendiri Kan udah paham, tadi naluri kok Bapak bikin berbicara. kemana-mana sih? Kita kan bicara Bapak kan tentang nanya. yang diajarkan Yesus. Artinya Yesus sedang mengajarkan apa sih yang mau kita tangkap? Bapak yang Bahwa nanya ke Yesus saya tadi. mengajarkan
kejahatan jangan dibalas dengan kejahatan. Sejak gitu loh. kapan ada, Pak? Agama manapun nggak ada yang ngajarin. Ada, Islam ada Ya ngajarin. udah, balas. itu selesai. Terus ngapain dibawa Nah, kemana-mana sih? Saya Kenapa? cuma Apa yang bertanya mau tentang dicari di tampar situ? pipi kiri kasih kanan tadi. Itu ajaran Ya. yang bukan sebenar-benarnya kah? Hah? Ajaran apabila ditampar pipi kiri kasih kanan itu betul-betul seperti itu diikuti atau tidak? Ya tidak dong. Itu Nah, inilah artinya kenapa gini. saya katakan teman-teman muslim Bukan- hati-hati baca Bible. Bentar dulu, saya mau ngasih tahu saudara muslim nih. Bapak diam dulu. Nanti teman-teman muslim kalau ada tertulis dalam kitabnya orang Kristen ya, Tuhan itu satu, itu tidak sebenar-benarnya, bisa jadi Tuhannya tiga. Kenapa? Belum tentu yang tertulis seperti itu sesungguhnya, karena itu perumpamaan tuh, ya. Kalau kalian ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan kalian lakukan ke orang Kristen. Kenapa? Itu tidak seperti itu, karena itu cuman itu kiasan doang. Jadi ada tertulis, barang siapa yang mengambil punyamu, jangan kau ambil kembali. Itu bohong, itu bukan begitu, itu kiasan ya. Jangan kalian ambil punya orang Kristen, ditabok kalian nanti sama mereka, karena itu kiasan doang. Ya, belum lagi kata Yesus, ada yang berjalan kepadamu 1 mil, jalan 2 mil. Itu juga kiasan itu teman-teman. Jangan kalian ajak mereka jalan 1 mil. Orang Islam berhenti baca teks Bible itu sesuai seperti yang tertulis ya. Kiasan semua rata-rata itu, karena Yesus bicara pakai perumpamaan. Oke, itu perumpamaan aja. Clear ya Pak ya, saya bantu Bapak biar orang Islam nggak salah paham lagi. Udah lanjut, Bapak mau ngomong apa sekarang? Ya mau ke mana? Intinya yang saya sampaikan tadi. Ya kalau saya sudah selesai, kita kan sudah selesai diskusinya tadi. Udah berapa kali diskusi kita selesai sebenarnya. Jadi ajaran Iya. Kristen adalah ajaran kiasan. Nanti kalau ada yang bilang, hei kami Bukan ini apa yang seperti bilang itu. Lah, tapi katanya Janganlah tadi di-framing. kiasan. Jangan di framing ke situ. Kan Ya saya udah kalau bilang gitu tadi, deh, ajaran Kristen adalah ajaran tadi kan udah saya perumpamaan. sampaikan, Alkitab Ah, itu salah sendiri sudah- lagi saya. Bukan. Tadi kan udah saya sampaikan bahwa firman Allah di dalam Alkitab itu sanggup menyatakan bahwa fungsinya untuk apa, tadi udah saya sampaikan semua kan. Iya, fungsinya kan untuk orang Gitu loh. Kristen. Kami kan nggak berfungsi bagi kami. Saya cuma mengakui apa yang Bapak imani bahwa ajaran Kristen itu ajaran kiasan, teman-teman. Ya, udah ngerti ya? Terima kasih banyak. Tentang Ada lagi, Pak perumpamaan Junta? tadi katanya belajar Alkitab, saya tanya tentang perumpamaan tentang benih aja. Ya ngapain saya belajar Rifan nggak perumpamaan tahu. kitab? Saya belajar Coba, kitab Bapak membaca. bagaimana artinya perumpamaan tentang penabur benih? Misalnya Gunanya saya ditabur belajar di itu ini. apa? Lah, supaya Unirifa tahu. Loh, ngapain saya Karena belajar ada itu? Kan saya kaitannya bukan seperti yang Kristen. dilakukan Unirifa sendiri. Saya gitu kan loh. bukan Unirifa Kristen, itu Pak, tahu nggak perlu tentang firman memahami Allah. Tapi Pak, kenapa Unirifa Pak, masih tetap yang mengeraskan hati? wajib belajar itu Bapak. tadi. Pak, yang Itu wajib makanya belajar tadi. itu Bapak. Enggak, biar saya tidak sampaikan. Ini terakhir sebelum penutup Udah. ya. Izinkan saya menyampaikan. Ya, Sebelum sampaikanlah. saya turun. Silakan. Oke. Tentang penabur. Bentar. Nah, tadi ya ayatnya aku lupa. Bentar ya. Aduh. Udah lupa lagi. Tadi saya udah tandain. Intinya ajaran Kristen, ajaran perumpamaan. Fik, terima kasih. Besok aku bikin Ya, kalau mau judulnya. di framing, ke situ ya. Aduh, tadi katanya begini. Ini ajaran perumpamaan atau enggak Pak? Itu perumpamaan atau enggak tuh? Ajaran Bentar. tampar pipi kiri kasih kanan. Ah, Bapak ini nggak konsisten. Tadi Bentar. katanya ajaran perumpamaan, sekarang bukan lagi. Tadi iya lagi, sekarang iya lagi. Bolak-balik kita diskusi. Perumpamaan nggak nih? Perumpamaan nggak? Kalau nggak kami minta Sherlock nih, mau tampar pipi Bapak nih. Aduh. Kalau kita mah orang Islam mah tegas-tegasan. Tidak Unirifa, itu ajaran sejati. Kami harus mengikuti Yesus. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Oke, Sherlock. Nah, kan Sherlock. Nah, kan gitu. Enak dengan kami diskusi. Oh tidak Rifa, itu alegori atau perumpamaan. Oh, ajaran perumpamaan ternyata. Ya udah deh, udah Oh, ya, nggak apa-apa. Di dalam Gitu enak. mungkin Unirifa juga bisa baca ya. Di dalam Matius 13 ayat bentar. Tapi Bapak ini baik ya, respect saya. Saya senang Matius Bapak ini, 13 Bapak ini ayat respect 18. ya. Sehat-sehat terus Bapak ya. Ya, sama-sama. Ya, Bapak Unirifa. siapa nama aslinya Pak? Pak Junta asli namanya. Boru Marganya Junta Bapak. Oh Marga. Nama asli Bapak siapa? Boru masa laki-laki. Aduh, Boru itu suara untuk saya cewek tuh- ya? Boru itu untuk cewek. Boru. Oh, maaf. Iya. Itu apa namanya? Apa namanya? Marga. Marga, Marga, ya? Junta itu Marga. Oh, Iya, Bapak Marga. berarti Bapak orang Junta. Simanjunta. Oh, si Junta Bapak. Iya, iya. Simanjunta nomor 15, makanya dibuat 15 di situ kan. Oh, nomor 15 Nomornya itu ada. keturunannya. Urutan Iya, keturunannya. saya keturunan ke-15 Oh. Simanjunta. Ya, Saya sehat-sehat, bacakan Bapak. dulu ya. Ya, silakan Saya Pak. bacakan dulu sebelum saya turun. Boleh, Pak. Tentang Boleh, perumpamaan, boleh. penjelasan Yesus tentang penabur benih, yaitu di dalam Boleh, Matius boleh. Jelaskan, 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarkanlah arti perumpamaan penabur ini. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga,
tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditabur di pinggir jalan. Benih yang ditabur di tanah yang berbatu, batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditabur di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditabur di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Artinya apa? Benih itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu bisa, itu tadi dikasih tahu kan. Nah, kalau saya bisa simpulkan secara pribadi, tapi jangan sakit hati ya, Unirifa. Kalau Unirifa itu tentang seperti firman Tuhan yang di semak berduri. Unirifa itu tahu Nggak apa-apa. firman Tuhan itu benar gitu. Itu pribadi saya gitu ya. Nggak apa-apa. Ya, itu nggak apa-apa. kira-kira. Thank you Unirifa. Semoga Ya, Unirifa sama-sama dalam pelajaran abangku. Alkitab bisa ini. Ya, 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 thank you ya. sama-sama. Saya turun ya. Mohon maaf Unirifa. ya kalau ada kata-kata kita tadi yang agak keras, kata-kata yang mungkin tidak menyenangkan buat hati Bapak dan keluarga. Namanya Ya. diskusi, tetap berdiskusi, debat itu Siap, biasa. siap. Yang tidak Ya. boleh adalah ketika perdebatan menjadikan kita saling menghabisi satu sama lain, saling menjelek-jelekan satu sama lain, saling memusuhi satu sama lain. Andai pun Bapak Junta ketemu sama saya, ya kita bertemu, ya mungkin Bapak dengan keluarga bertemu di suatu rumah makan, bisa jadi Bapak traktir saya makan, bisa jadi sebaliknya. ya. Jadi bukan karena kita diskusi ini kita saling bermusuhan. Ya. Kita tidak pernah sama satu lain tuh saling menyakiti, bahkan kita belum kenal sebelumnya. Jadi tidak perlu kita saling Oke. bermusuhan. Kalaupun Oke. ada perkataan Saya boleh saya kasih penilaian mungkin, pribadi nggak? ya boleh Penilaian pribadi Silakan, dari boleh, apologet Islam ini yang saya lihat kayak Nanda dan lain-lain, hanya Unirifa yang masih bisa diterima ya kalau mau diskusi. Kalau yang lain-lain itu kayaknya apa ya? Jangan kayak gitu. Mungkin iya, Unirifa itu masih mungkin belajar ya. Jadi kayak apa namanya ya, kalau dibilang lebih kadarnya itu untuk berdiskusi itu lebih enak diajak diskusi itu Unirifa dibandingkan Jangan yang kembang lain-lain lubang itu. hidung saya nih Kalau Pak. yang lain itu malah kayak ini ya, kalau saya kasih penilaian pribadi kayak Bang Zuma itu nanti apa isi ayatnya yang dibicarakan lain, yang dibacakan dia balik-balikan gitu. Jadi Iya, iya. kalau Unirifa beda, Iya. tapi Unirifa itu tidak mengada-ngada ayatnya, tapi dia memberikan pemikirannya sendiri tentang Alkitab itu. Nggak masalah, lebih enak diajak diskusi seperti itu daripada udah langsung membohongi ayat Alkitab yang dikutipnya gitu. Jadi kalau menurut pribadi Nggak, saya mungkin maksud lebih Bapak gini enak mungkin. diajak diskusi. Saya harus luruskan dulu ya, karena bagaimanapun juga saya harus menunjukkan keadilan di sini. Mungkin maksud Bapak, Bapak menuduh Bang Zuma mempelintir Bible karena Bapak mendengarkan satu konten YouTube TikToker yang mana dia memperdengarkan Bang Zuma memutar seolah-olah. Tapi sebenarnya bukan begitu kisahnya. Saya punya videonya itu. Oh ya. Bang Zuma itu pada waktu itu abangku bilang gini, kalau memang Yesus harus disalibkan, maka isi Alkitabnya bukan begini. Kenapa? Dalam Alkitab itu kan tertulis begini, tidak mungkin orang benar dihukum bersama-sama orang jahat. Kan begitu ayatnya. Lalu Bang Zuma bilang begini, kalau memang mau memaksakan Yesus orang benar dihukum bersama orang fasik, ayatnya harusnya nggak kayak gini, tapi harusnya begini bunyinya. Hukumlah orang benar itu dengan orang fasik. Nah, ketika Bang Zuma bicara itu, dipotonglah videonya. Saya punya itu videonya, rekamannya itu. Iya. Bahkan saya mau meluruskan waktu itu, cuman saya belum sempat meluruskan di YouTube dan di TikTok karena saya waktu itu sedang masa mau tulis skripsi. Ya, padahal tidak begitu. Makanya Bang Junta, tak kenal maka tak sayang. Mungkin Abang coba ngobrol dulu dengan Bang Zuma. Mungkin. Nah, kalau Abang sudah ngobrol dengan Bang Zuma itu sebenarnya sama seperti kami ini. Beliau guru saya juga. Kalau yang ngomong sama beliau itu hanya bertanya saja dan tidak membuat framingan terhadap Islam, beliau sangat santun luar biasa. Tapi ketika sudah mulai masuk ke ranah menghina agama Islam, beliau sangat keras sekali. Karena memang beliau kan laki-laki, orang Makassar, orang Batak kan suaranya juga keras, tapi belum tentu hatinya keras kan. Nah, jadi mungkin itu yang Bapak maksud. Saya harus luruskan ini tanggung jawab saya sebenarnya. Siap. Ada itu nama Ini ini dia pengalaman mungkin. pertama saya juga ini naik diskusi. Oh ya. Saya belum pernah masuk ke sini. Iya. Cuma makanya Memang saya tidak nggak mau semua. bahas, saya nggak mau nanya Islam.
karena saya juga memang belum belajar, Kak. Jadi nggak berani saya nyinggung-nyinggung. Saya cuman berdiskusinya ya agama Kristen dekat Alkitab gitu. Makanya tadi saya nggak menanya-nanya tentang Dari Islam suaranya, karena saya dari cara nggak mau bicaranya Bapak ini kok. Dari kalau saya kan belajar psikologi karena saya ngambil jurusan PAI ya. Saya bisa bukan sok tahu ya, orang yang pertama, orang yang terpelajar, orang yang mampu tenang dalam bicara itu intonasi bicaranya itu ndak naik drastis, dia tenang seperti Bapak ini. Artinya Bapak ini kalau boleh saya menilai juga secara pribadi, sebenarnya bukan orang yang punya tendensius masuk ke ruang debat itu untuk menyerang agama lain, tidak, tapi untuk membela keyakinannya. Karena dari tadi saya dengarkan itu intonasi bicaranya itu tenang dan dia tidak berubah, kemudian tidak membawa. Beda dengan Bapak A tadi. Bapak A tadi itu ada indikator bahwa dia ingin menyerang Islam juga. Kenapa? Karena dia berani membawa sesuatu yang tidak tertulis, mengatakan Nabi Muhammad mati diracun. Kan itu fitnah. Nah, jadi saya orang yang diperintahkan untuk bersikap adil. Maksudnya, kalau misalkannya Bapak Junta di sini diskusi akademik dengan saya sangat senang sekali. Kalau cuma bertanya saya pun saya senang sekali. Kalau hanya untuk menjelaskan pun, ini mungkin saya harus batasi. Kenapa? Room ini kan room Islam. Prioritasnya adalah mengajarkan Islam. Tapi kalau ada teman-teman Kristen menjelaskan agamanya, tentu kalau emang itu sesuai dengan Bible, kita tidak boleh kritisi. Tapi kalau tidak sesuai dengan Bible, tidak sesuai dengan sekolah-sekolah, kita boleh kasih tahu, loh, menurut ini begini loh. Itu namanya dialektika. Jadi begitu Pak Junta. Saran saya kalau Bapak memang ingin terjun di dunia dialektika ini, saran saya adalah Bapak, ini saran saya Pak. Kalau Bapak niatnya untuk follower dan uang, Bapak jadilah penghujat. Akan banyak yang mensupport Bapak. Tapi kalau Bapak betul-betul baik dan betul-betul mengajarkan ajaran Yesus yang katanya ajaran kasih, walaupun itu perumpamaan tadi ya, Bapak hanya akan berakhir seperti Pak Budi Asali, Pak MYM, kemudian seperti teman-teman Kristen Yohanes lainnya kayak Mikana akan ditinggalkan pelan-pelan. Tapi kalau Bapak ingin terkenal di TikTok, ya, Bapak tiru Edis sama RK, sama Agatha dan Sopiatul. Hujat Islam habis-habisan. Bapak akan diikuti oleh teman-teman Kristen Bapak. Coba Bapak lihat. Oke lah, Seperti itu. thank you diskusinya. Sama-sama. Ya, sama-sama ya. Itu saran aja. Itu sebenarnya satir saya ke Bapak itu. Oke, selamat siang. Selamat siang Bapak, sehat selalu. Semoga Iya, sekeluarga juga sehat di dunia ya. Karena Iya, di akhirat saya tidak sama-sama. bisa mendoakan itu. Kecuali Siap, Bapak siap. beriman kepada Allah. Siap. Terima kasih Oke. Pak Junta. Kalau Bapak mau turun saya Sama-sama, bantu Munirifah. turunkan. Iya, bolehlah Oke. dibantu turunkan. Ya, sehat-sehat Pak Junta. Luar biasa respect Sama-sama, dengan Pak Munirif. Junta. Luar biasa teman-teman ya. Luar biasa, keren sekali. Ya, jadi tidak semua teman-teman Kristen itu memang motivasi masuk ke ranah TikTok itu mereka tuh nyerang Islam teman-teman. Ada yang ke-trigger, ada yang memang motivasinya untuk menghujat. Dan kita bisa nilai itu dari cara dia bicara nanti. Ya halo Mabiring, Muslim non Muslim? Kristen nggak? Oke, Mabiring, ini adalah room dialektika lintas iman. Di room ini kita mendiskusikan tentang keyakinan dan keimanan. Untuk apa? Untuk menambah wawasan tentang keimanan, untuk meluruskan segala sesuatu yang memang telah dibengkokkan, untuk memberi pandangan sebagai hak sebagai warga negara Indonesia juga. Nah, di sini kamu sebagai non-muslim boleh bertanya tentang agama saya atau boleh menjelaskan agamamu, nanti saya akan tanggapi karena saya juga belajar agama Kristen. Mau menanggapi atau mau bertanya silahkan, itu pilihan kamu. Di sini menghujat kita turunkan. Ya, Ya, karena saya terima tidak minta kasih, teman-teman Kak. buka cam. Ya, silakan Udah Mabiring. menaikkan saya. Saya sih naik gara-gara itu captionnya itu ya, Paulus nabi palsu. Oke, Jadi saya sangat tertarik dengan palsunya. Biasanya kalau dengan palsu pasti ada motif di baliknya itu. mantap. Apa motif Paulus menjadi nabi palsu? Coba dulu satu terangkan aja. Baik. Terima kasih. Karena di sini sudah masuk ke tema baru, mungkin saya putarkan musik untuk pindah tema dulu ya. Saya niru Komanya Inspirasi itu keren banget tuh. Kalau mau pindah tema tuh ada musik, boleh nggak? Bang Yonatan, putar musik dong yang jeng jeng jeng. Kita pindah tema nih. Baik teman-teman, kita pindah ke tema baru. Temanya adalah siapakah nabi palsu menurut Yesus? Sepakat Mabiring kita bahas ini? Motif Kak, motif. Oh, motif. Nabi Oh, kalau palsu. motif oke. Motifnya apa? Motif nabi palsu itu mengambil keuntungan secara pribadi, ingin eksistensi. Betul. Ya? Oke, betul. Baik, kalau Ya. begitu. Saya akan tunjukkan bahwa Paulus menggenapi motif untuk menjadi nabi palsu, yaitu mendapatkan keuntungan. Saya tunjukkan data dulu ya. Jangan di luar Alkitab ya. Oh iya dong. Dalam Bible dong. Dalam Bible. Masa di luar Bible? Kan Paulus itu hanya ada di Bible.
Benar nggak? Nah, mari kita bahas tentang kenabian. Dimit dulu adikku, Mabiring. Abang bilang kau itu adik kau. Berapa umurmu? Adik-adik aku rupanya. Wah, muda aku kata dia loh. Berapa umur rupanya, Bang? Berapa umur Abang? Hah? Baru kali ini aku diadik-adikkan orang loh. Bangga kali loh aku loh. Selama ini aku dikakak-kakakkan orang loh. Bahkan ada yang manggil aku nenek-nenek loh. Ini baru aku bangganya kali aku. Senang kali aku diskusi kali ini loh. Bang Biring. Dipanggilnya adik aku. Mak. Bang Mabiring. Mari kita baca. Pertama, nabi palsu ini kerjaannya ngerampok. Di mana tertulis 2 Korintus pasal 11 nomor 8. Jemaat-jemaat lain telah kurampok dengan menerima tunjangan dari mereka. Dapat tunjangan bro, ya, supaya aku dapat melayani kamu. Yang kedua, dia minta dipuji. 2 Korintus pasal 12 nomor 11. Sungguh aku telah menjadi hodoh, tetapi kamu yang memaksa aku. Sebenarnya aku harus kamu puji. Karena meskipun aku tidak berarti sedikit pun, namun dalam segala hal aku tidak kalah terhadap rasul-rasul yang luar biasa itu. Dan dia membenarkan dustanya. Roma pasal 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Theos oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa? Dan dia meminta upah duniawi, saudara-saudaraku, dalam kasih nama Tuhan kita Allah subhanahu wa ta'ala. Mari kita simak nabi palsu ini. Motivasinya terlihat sekali, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 9 nomor 11. Jadi jika kami telah menaburkan benih rohani bagi kamu, berlebih-lebihankah kalau kami menuai hasil duniawi daripada kamu? Dan dia mengajarkan ajaran dengan berdusta, yaitu bernyamar menjadi serigala berbulu domba, supaya diakui kebenarannya. 1 Korintus 9:20. Demikianlah bagi orang Yahudi aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Dan bagi orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan dia menyisipkan ajaran-ajaran pagan. Motivasinya apa? Melakukan sinkretisme dalam kitab KPR 17:28, kisah para apostolos. Sebab di dalam dia kita hidup itu ternyata kutipan dari Epimenides atau Haratus. Dan juga dia mengatakan yang bukan firman Tuhan untuk menyelewengkan manusia, karena ingin menyesatkan manusia, karena bapaknya adalah iblis, menginginkan kematian Yesua HaMasyiah, bahkan menikmatinya. Luar biasa sekali. Inilah motivasi nabi palsu, saudara-saudara. Hah? Kemana abangku tadi, woi? Dor. Nyungsep ke bawah. Hah? Gimana abangku tadi? Abang turun saja, tapi abang gak bilang. Adik abang tinggalkan, abang ini sungguh tegaan. Waktu berdebat di Komal Yonatan Nandar, kata abang akan diskusi. Belum selesai abang tinggalkan, adik bagaimana caranya ini? Alay, abang memang bukan alay. Oke lah, kalau gitu Bunda hibur dulu ya. Udah capek kita belajar terus ya, kita hiburan dulu. Bunda mau menyanyi dulu, Bunda. Saya ini Bunda Gembala. Bunda Gembala mengembalakan domba. Inilah kerja saya, mengembala domba. Apa yang ku pikirkan lagi? Kalau domba saya gembalakan, serigala saya cabut bulunya. Kalau anda serigala berbulu domba, saya kupas kulit mukanya. Rasa sayang lihat Unirifa, kawan Kristen dapat ilmu. Rasa sayang Unirifa tunggu domba, juga anak serigala. Kalau mau jadi domba, silakan saja.
Tapi kalau sama bunda, bunda jadikan manusia. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Lihat negeri indah di bukit Golgota. Kalau jadi anak serigala, sini bunda, bunda kuliti, bunda cabut mukanya, asal jangan lihat anunya. Rasa sayangnya, rasa sayangnya. Lihat negeri Golgota, sungguh ngeri tempat itu tuh. Apa pula itu? Tuh. Waduh, dapat mahkota aku. Mahkotanya pakai salib pula. Ini kok begitu? Mahkota paus dikasih ke aku. Ada salibnya di atas. Ada nggak mahkota yang lambangnya putri duyung di atas? Nggak apa-apa, dikirim. Halo, huru hara family. Lio yo yo i. Lio. Halo, huru hara family. Lio yo i. Halo, huru hara family. Halo. Oke, saya turunkan. Saya ini ibu gembala. Lio. Inilah kerja saya, mengembala domba dan memecut para serigala. Kita nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi yang bener ya. Kita nyanyi serius nih. Saya mau nyanyikan lagu rohani buat teman-teman Kristen ya. Aku percaya Yesus hadir ke dunia bukan sebagai Tuhan, apalagi sesembahan. Yohanes 17 ayat 3, dia mengaku utusan menjadi juru selamat untuk umat yang tersesat, domba tersesat. Tapi sekarang juru selamat adalah Nabi Muhammad. Segera bertobat agar kau selamat dunia akhirat. Sesaat kau mengatakan dia Tuhan itu sungguh sesat. Jangan katakan yang tadi ajarkannya, itu namanya kau sesat. Yeah. Ini dia lagu judulnya Di Kayu Itu. Di kayu itu dia terpaku. Kampret. Bang Yonatan, Anda tadi rungkat komalnya. Oke. Sorry, aku tadi itu kan Ya nggak apa-apa. namanya HP ku itu kan sempat pakai HP satunya. Ya nggak apa-apa. It's okay. Boleh. Itu tadi nggak apa-apa. Lagi rungkat. Nah, aku lagi buka komal. Kalau mau buka lagi nanti aja. Aku istirahat sebentar dulu habis ini. Nanti kita diskusi. Oh, sore. Iya, siap. Ya, oke, boleh. Yuk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kamu kan mendengar dari Edis. Edis itu tukang fitnah. Karena kalau kita menggunakan kaidah ilmiah, misal nih, seandainya Nabi Muhammad dikatakan Raja SKS karena dia memiliki kekuatan 30 pria, pertanyaan saya, mana yang lebih tepat dikatakan Raja SKS? Nenek moyang Yesus, atau Nabi Muhammad? Mana lebih kuat, Nabi Muhammad atau Yesus? Kan Yesus nggak kawin di ajaran kami. Tapi dia punya kekuatan 30 pria? Nggak punya. Berarti Yesus lemah dari Nabi Muhammad. Ya udah, berarti Yesus lebih lemah daripada Nabi Muhammad. Udah selesai, nggak apa-apa. Saya mah ikhlas aja kalau Yesus lebih lembek daripada Nabi Muhammad. Nggak, gini loh, kita ini kan jujur-jujuran diskusinya. Kan yang diikuti ajaran yang tunggu dulu, kamu tuh jangan. Saya paling yang gak suka dengan orang Kristen itu adalah ketika bicara satu topik itu sudah lari kemana-mana. Coba satu topik itu kita selesaikan dulu. Sejak kapan Nabi Muhammad ajarkan jadilah Raja SKS, kalian eweklah istri kalian tiap hari? Ada nggak kayak gitu? Nggak ada. Nabi Muhammad itu menikah lebih dari satu istri, tapi ada nggak dalam hadis kamu dengarkan Nabi Muhammad kerjaannya sepanjang malam kerjaannya ngewek aja? Karena Edis itu otaknya kotor. Tapi kalau Nabi dalam kitab kalian itu ada, lagi santai nampak bini orang diambil, Daud. Itu Nabi di dalam kitab Kristen loh.
Artinya yang lebih kotor Nabi Kristen, Daud. Bahkan Tuhan ngambilin bini orang untuk Daud. Datanya ada saya 2 Samuel pasal 12 nomor 8. Nah sekarang kamu membahas Nabi, saya sudah bilang tadi kan. Nah Edis mengatakan Nabi Muhammad itu adalah seorang raja SKS gara-gara dia dikatakan punya punya kekuatan 30 pria. Katanya begitu. Pertanyaannya, kalau karena laki-laki kuat dikatakan raja SKS, maka yang lebih layak dikatakan raja SKS harusnya Tuhan kamu. Karena masa Tuhan kamu lebih lembek daripada Nabi Muhammad? Kan begitu kalau diskusi. Kecuali kamu diskusinya standar ganda, giliran Tuhan kamu, ya udah akui saja Tuhanmu lembek. Nggak apa-apa, kalau saya mah senang-senang aja. Nabi saya perkasa, saya bangga punya Nabi perkasa. Tapi kalau punya Tuhan yang lembek itu yang tidak saya yang tidak terima gitu loh. Kalau kamu terima Tuhanmu lembek ya nggak apa-apa, ikhlas-ikhlas aja sudah. Bisa, tidak berfungsi Uni, mohon maaf, alat vital Tuhan saya tidak berfungsi sama sekali gitu. Kita harus akui itu. Ya, Salpasaribu buka cam. Salpasaribu buka cam. Buka cam. Kok marah-marah ini? Buka cam. Tunggu, mana nih caranya? Kau nggak tahu aku dipanggil adik tadi sama orang. Sekarang kau panggil aku Nek. Oh, ketabo. Tahu kau lah gitu ya Libra ya adekku yang ganteng. Contoh si Salpasaribu ini nih. Dia tahu bahwa menuhankan Tuhan yang lembek itu ndak etis. Kayak mana mau minta tolong sama Tuhan yang lembek? Aku aja perkasa kok, masa Tuhan lembek? Dia aja perkasa, masa Tuhannya lembek? Iya kok perkasa deh. Maksudnya ya kembali ke pertanyaan tadi. Iya adekku, silakan. Yang maksudnya tunjukkanlah mungkin ayat-ayat yang bisa kalau di Adik-adik ini ayat perkataan. banyak. Ayat banyak, ayat apa yang adik minta adekku? Iya, maksudnya ayat pembimbing Ayat apa? kehidupan lah, penyemangat Oh banyak. Contoh, gitu. Kul huwallahu ahad. Sembahlah Tuhan itu satu, dekku, bukan 3 tapi 1, bukan ya dek ya. Jangan makan bakwan 3 bayar 1, nggak bagus. Kul huwallahu ahad. Allahu samad. Allah itu adalah Tuhan yang tempat bergantung segala sesuatunya dekku ya. Lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakullahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dan sama dengan Allah. Nah, itu artinya pengenalan tentang Allah dulu. Nah, sekarang apa? Dalam Al-Quran diperintahkan kita untuk memaafkan. Dalilnya ada. Nih, perintah-perintah kebaikan dalam Al-Quran. Kasih istrimu, nikahilah perempuan. Jangan kau zolim. Itu ada dalilnya tuh, ya. Nah, nih. Jadi memangnya kalau udah dikasih begini, adek mau ikut rupanya? Ya, kalau banyak kali pun mau ku berapa kali ini berbakti kepada orang tua nih, wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar rakiin, diperintahkan untuk beribadah sesuai yang Allah perintahkan, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada diri sendiri, berbuat baik kepada lingkungan. Itu berlaku ke seluruh, itu maksudnya ayat itu universal atau cuma untuk untuk orang Islam lah. Kalau Kristen ngapain ngikut? Kalian kan bukan Islam, ada aja deh ini. Nggak Islam ngapain ngikut? Berarti itu berlaku untuk sesama saja kan? Memang berlaku. Kau kan Kristen, ngapain? Dek, berbuat baik kepada orang Kristen ada dalilnya surah Al-Mumtahanah ayat ke-8. Nah, di Kristen ada tidak perintah berbuat baik kepada orang Islam? Ada. Mana coba? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau gitu kami pengen disalib karena kau diperintahkan menyalib dirimu. Mana ajaran kasihi diri sendiri dalam Kristen? Yang ada disuruh pikul salib. Berarti kau pengen kami disalib. Mana? Coba kasih diri sendiri mana? Kalau kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Ya, mengasihi dirimu sendiri kan? Itu. Mana ajaran mengasihi diri sendiri dalam Kristen? Diri Kristen itu barang siapa yang tidak menyangkal dirinya pikul salibnya, itu perintahnya. Artinya kau disuruh menyiksa diri. Berarti kau pengen kami tersiksa karena kau pengen berbuat seperti itu kepada dirimu, kepada kami juga. Beda di Islam. Di Islam itu ketika Rasulullah mengajarkan kasih sesamamu sebagaimana mengasihi dirimu sendiri, Rasulullah ajarkan cara mengasihi diri sendiri.
Nah di Kristen memang ada diajarkan cara mengasihi diri sendiri, nggak ada pikulah salib, apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, jangan kau lawan orang yang jahat kepadamu, disuruh menderita Ah, gitu. itu kan ajaran mulia. Makanya itu Berarti itu ajaran mulia. standar, Tunggu, standar. itu ajaran mulia. Bentar, itu ajaran mulia berarti. Oh, jelas. Oke. Jelas. Kalau gitu nanti kau punya istri, ketika istrimu ditampar pipi kiri, kau suruh binimu kasih yang kanan. Oh iya, jelas. Oh iya Maka gitu. itu ajaran Nah, yang dengar, udah diam. Jadi Tidak. teman-teman, si Libra ini yang mau jadi bini si Libra ya, dengarkan ini. Pacar si Libra. Aku mau manggil pacarmu dulu. Bentar ya. Kalian pacar si Libra, calon istri si Libra, nanti kalau kalian mau diperkodok orang lain si Libra tidak akan melawan orang jahat kepadanya. Kalau kalian ditampar orang asing, dia tidak akan menampar orang itu, tapi kalian disuruh untuk kasih yang sebelahnya. Nah, buat kalian bini si Libra nanti ya. Nanti kalau kalian punya anak dari dia, anak kalian mau diperkodok, Libra nggak akan bantuin karena tidak boleh melawan orang yang jahat kepadamu. Nah, itu ajaran yang benar. Di Islam itu ajaran Iya, dong-dong betul. namanya. makanya Ya udah. berat. Makanya itu Ya. ajaran Nggak mau Kristen aku jadi berat Kristen. bagi orang. Nggak mau kami jadi Kristen. Kenapa? Karena ajaran Nggak- Kristen itu ajaran nggak ada- menzolimi keluarga. Nggak ada yang orang Kristennya. nyuruh masuk. Enggak ada orang yang Kristennya. nyuruh. Coba. Bentar Libra. Berarti di Libra nanti kalau Oke. binimu diperkodok, kau biarkan ya. Itu kan pertanyaan yang nggak masuk di akal. Loh, katanya jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Kalau nanti istrimu diperkodok, kau tidak boleh melawan ya. Oh, jelas. Nah, Ada teman-teman hukumnya, kalian kan? cari Kan nanti ada bininya hukumnya. nanti. Lah ngapain Kan- minta kan ada hukum? hukumnya. Katanya ini berarti kau minta tolong sama orang Islam. Karena hukum-hukum itu dibuat dengan syariat Islam. Nah, berarti agama Islam akhirnya berguna buatmu kan? Gak berguna agamamu buatmu kan? Nah, ini nih hipokrit nih. Ternyata agamanya tidak mengcover solusi buat. Bunda tahu kasusnya yang Nggak usah bawa kasus dulu. Nggak usah bawa kasus. Teman-teman, Bukan, dengar kasus ya. itu kan Ajaran contohnya. Kristen itu tidak berguna pada akhirnya untuk kehidupan si Libra. Karena pada akhirnya si Libra menggunakan hukum nasional, hukum buatan manusia. Karena Tuhannya tidak memberi solusi. Kalau seandainya bininya diperkodok, nggak ada solusi dari Tuhannya. Solusinya satu, jangan kau lawan. Nah, jadi dia mau menggunakan hukum negara nih. Artinya hukum agamanya tidak berguna. Hukum Tuhannya bisa hilang gara-gara hukum negara. Inilah gunanya kita umat Islam ini berbeda dengan mereka nih. Di Islam kita sudah ada aturannya secara universal. Tidak boleh menjolimi diri sendiri. Ya, bahkan ketika nanti ada penjajah, bentar lagi ada perang dunia ketiga misalnya nih. Datang penjajah ke sini. Si Libra nggak boleh ikut berjuang sama kita. Dia harus diam dan berdoa untuk penjajah. Benar nggak, Dek? itu kan masalah politik. Loh, kok masalah politik? Saya bicara kalau kamu orang Kristen datang Iyalah. penjajah ke sini, Itu kamu boleh nggak dan- berjajah? Nggak di Mau politik Itu kayak mau ranah polontos kayak politik. yang saya tanya, ketika nanti ada penjajah datang ke Indonesia, kamu kan diajarkan Yesus tidak boleh melawan orang jahat kan? Nah, kalau ada penjajah kamu boleh nggak ikut berperang dengan kami nanti? kalau membela negara ikutlah. Berarti Itu kau kan melanggar nggak- kata-kata nggak Yesus. membawa- Berarti kau lebih mengikuti negara ketimbang mengikuti perkataan Yesus. Yesus mengajarkan apa? Jangan dilawan. Berarti gagal hukum Yesus. Teman-teman ingat ya, hukum Yesus bisa batal gara-gara ikut manusia, teman-teman. Jadi hukum Tuhannya nggak berguna pada akhirnya, pada saat itu. Itu kan, Dek? Oke. Saya mengaku apa namanya dengan perkataan. Tapi kalau boleh saya nanya balik boleh nggak? Kamu tuh sebenarnya bertanya aja, adikku. Kalau kamu berani membandingkan agama Uni dengan agamamu, babak belur nanti, Dek. Kenapa? Ini termasuk keahlian Uni mengkomparasi itu, sayang. Tapi Uni pengen kamu bertanya saja. Tadi kan kamu bertanya, mana ajaran baik dari Islam? Kenapa hukum? Oh, ini aku mau kasih tunjuk nih. Seharusnya Ya, Libra. yang Uni Ya, sampaikan tadi kan. Yang Uni sampaikan tadi tuh, dia jangan marah seperti ini. Seperti ini. Ini adiknya ini Uni. Adiknya ini main sama suami kakaknya nih. Seharusnya dia nggak boleh marah kan? Iya, tampar kiri kasih kanan. Ini orang Batak nih ya. Si itu kemarin, si Sambo itu kan harusnya nggak boleh dihukum dia itu. Karena harus Iya. mengasihi Sambo kita, orang Kristen. Kalau ikut aturan agama Kristen ya. Tapi kan teman-teman kita Kristen nanti berdalih, ya kami kan ada hukum Indonesia ya. Kalau begitu agamamu tidak berguna ketika disandingkan hukum negara. Kalau gitu hukum negara yang dipakai pada akhirnya kan begitu, adikku. Nah ini kenapa Uni bilang ajaran Yesus itu semua tidak relevan, karena ajaran Yesus itu menjolimi diri sendiri. Baca dalam kitab Petrus, hamba-hamba tunduklah kepada majikan walaupun majikan itu bengis. Roma pasal 13. Semua manusia harus patuh kepada pemerintah. Gitu loh.
Bentar ya, ini udah telepon bentar. Terus kalau Bentar ya. Ini telepon dulu, bentar. Telepon siapa Uni? Yang Beb. Ya bentar, lanjut dulu Sal Pasar Ibu ya sama Libra. Ngomong bagus-bagus berdua, jangan saling menghujat ya. Emang Libra, bisa lanjut deh ya. kita mau berdua mau apakah? Sal. apa? Kalau ajaran yang desaklah mereka ke jalan yang sempit, kenapa nggak dipraktekkan, Bang? Saya Nggak nggak jelas bisa pertanyaannya. apa? Takut saya jelas-jelas, Bang. Nanti kena kersuduk ya. Kamu percaya nggak? Kamu percaya nggak Ngomong bahwa berdua, Sal. Uni izinkan kalian berdua ngobrol ya, santun-santun ngobrolnya, pakai data kalau bisa, saling mengasihi satu sama lain ya, dua-duanya ya. Kalau nggak aku cabut dulu ketiak kalian naik nanti. Ini si ninja ini siapa nih? Bentar dulu, aku naikkan dulu. Aku kalau nggak jelas nanti aku nggak mau ya, biar nggak. Aku suka dengan orang-orang kayak Libra ini, dia baik nih kayaknya nih. Ninja rasi muslim non muslim? Non muslim. Oh non muslim. Sal Pasar Ibu bisa berdua. Mau ajak siapa? Mau ajak kawanmu boleh. Biar berdua-dua kalian ngomong. dua-dua pun orang ini bisa? Gimana? Oh yaudah, lanjutlah berdua ngobrol ya. Jangan yang aneh-aneh ya dek. Ya. Uni tinggalkan dulu ya. Oke, abangku. Kalian Coba. mengimani nggak bahwasannya Yesus tuh metong di kayu salib? Oke. Bang Libra boleh nanya nggak? Boleh. Mau nanya apa, Bang? Boleh. Saya mau nanya apa tuh minta penjelasan tentang ajaran Nabi Muhammad menurut hadis, Bang. Kok nanya saya sih, kan saya Nasrani, Bang. Kan kalian oten berdua, gimana sih? Makanya aku tanya. Terus siapa yang muslim di sini? Makanya aku tanya, kalian tuh mempercayai nggak bahwasannya Yesus itu metong di kayu salib? Oke, berarti Bang Sal ya Percaya. yang Tunggu. Nggak Bang Sal. mempercayai nggak? Tunggu, saya jawab dulu, Bang. Dia percaya metong, tapi kan dia bangkit. Nanti cerita bangkitnya. Oke. Dalam contohnya gini, nanti tolong jelaskan ya menurut daripada Lukas 24 nomor 40. Dek, Sal kau moderator ya dek. Oke, Uni. Yang menghujat turunkan aja ya, nanti dirungkat aku Nuni nanti ya. Nggak usah, Oke, kita nggak oke, butuh oke. kawan-kawan menghujat. Kita butuh orang ngomong santai-santai aja. Oke, Uni. Yuk, nggak ada sih yang assalamualaikum. hujat. Waalaikumsalam. Nah, menurut daripada Lukas kan daripada Lukas 24 nomor 46, sabar ya, biar aku buka datanya ya, biar kita pakai data ya. Nah, Ini debat dua arah nggak? Atau cuma bertanya? iya dua, slow. Nanti habis itu kamu jawab. Setelah kamu jawab baru kamu tanyakan nanti. Nah, menurut Lukas 24 nomor 46 katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang metong pada hari yang ketiga. Nah, ini kan ada tertulis, ku kasih contohnya nih. Seperti contohnya di sini. Ku kasih contohnya, ini baik aku loh, ku kasih contohnya. Di Galatia 3 nomor 13. Galatia 3 nomor 13 kan. Ku kasih contohnya nih. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk, karena ada tertulis, sebab terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, ini tertulis di Ulangan 21. Ku kasih dulu contohnya nih. Ulangan 21 nomor 22. 23-nya. Kan? Sama contohnya di Yohanes. Maksudnya satu Bang, banyak. Iya, ini kan contoh aku kasih.
Di Galatia 3 Maksudnya dalam satu ayat jelaskan baru enggak, ada lagi. sebentar dulu. Ini aku kasih contoh. Seperti di Galatia 3 nomor 13 ada tertulis di dalam hukum Taurat. Nah, di sini dijelaskan di Ulangan 21 ini dia. Apabila seorang yang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman metong lalu kau gantung dia di sebuah tiang. Kan ini Galatia 3 itu dikutipan dari ini kan Ulangan. Nah, sama aku jelaskan dulu di Yohanes. Sebentar nanti pertanyaannya nanti adikku ya. Mana pertanyaannya? Sabar ya adikku ya. Lama kali bang. Sabarlah bangku. Aku pakai data loh. Pakai data loh. Nah, Ya biarin dia bang. nah di sini kan katanya kan Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melampari perempuan-perempuan yang demikian apa nih? Apa Rajam, pendapat kan? ini Itu namanya tentang rajam ya? rajam. Dan ini diambil daripada hukum Taurat berarti Belum. di Iman kalau nggak salah. Ini tentang berzina ya di Mamat ya kan ini di Mamat tentang berzina. Nah sekarang pertanyaan aku ini tertulis di mana menurut daripada Lukas 24:46 tadi. Nah ini tertulis di mana? Kata Yesus begini, katanya kepada mereka ada tertulis demikian Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang metong pada hari ketiga. Ini tertulis di mana? Ini antara Ada, dua Bang, tiga. di- Kalau nggak Yesusnya bohong nih, penulisnya bohong nih. Bukan tunggu bang. Itu Silakan jawab. Saya bukan orang teologi ya, tapi saya tahu itu mungkin ditulis di kitab Yesaya. Ya bukalah datanya di mana. Kan saya bukan orang teologi, nanti saya cari. Lah, Ya, kayak sabar. mana kita mau diskusi jalan sementara kalian aja tidak bisa menjawab. Iya, nanti saya cari. Sabar ya. Silakan. Kutunggu. Tertulis di mana tuh? Oke. Lukas 24 nomor 46. Oke, sabar ya. Tunggu Saya cepat. bukan orang teologi, jadi harus cari lagi. Iya. Sabar ya. Iya. Sampai Yesus balik ke dunia pun nggak bakalan nggak ada itu. Iya kah? Carilah, aku kasih tahu kok. Berarti kan kalau nggak Yesus yang bohong, penulis yang salah-salahan. Tengoklah teman-teman, kita tunggu sampai kapan dia bisa. Saya nggak pakai songkat, saya lagi di masjid soalnya. Kita tunggu momen later of now. Bang Ninja, silakan Bang Ninja. Abang cari juga. Bang God out of ini Islam Karesteng Bang. Ya. Salam. Islam Karesteng. Islam. Oh Islam. Oke. Bang Ninja sekalian Bang Ninja bantu cari itu Bang Ninja Libra. Kalian berdua aja. Lawan aku berdua aja. Bantu cari dia cepat. Bang Libra sama Bang Ninja kalau nggak tahu bilang nggak tahu bang. Jangan maksa gitu, nggak tahu. Si Bombon pun masuk kemari nggak bisa dia menemukan. Iya. Nggak apa-apa, jujur aja kalau tidak tahu kata tidak tahu. Jangan tidak tahu sok-sok tahu. Karena di sini kan Komal pengen cari ilmu. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
Kenapa nggak lanjut bang? Gimana bang? Udah bang? Udah nemu? Apa tuh bang? Apa tuh bang? Pura-pura nggak dengar dia lontong. Maaf bang, saya Apa yang tadi bang? Sambil makan. Gimana tadi bang? Saya sambil makan. Bang Libra, tolong Bang Libra. Ya. Coba sampaikan sama saudaramu ini, saudara si Imang. Apa tuh pertanyaannya? Sampaikan aja sih saya lagi nyari. Pertanyaannya, menurut Lukas 24 nomor 46 katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang metong pada hari yang ketiga. Itu tertulis di mana? Contoh aku kasih seperti Galatia 3 nomor 13, sebab atas meninggalnya Yesus di kayu salib itu kan tertulis di hukum Taurat di Ulangan 21 nomor 22. Nah, kalau di Yohanes berapa tadi? Yohanes 8 ya kalau nggak salah. Nah, itu tentang menghukum seorang penzina, itu berada di imamat. Nah, yang berada di Lukas 24 nomor 46 ini itu berada di mana, Bang? Coba silakan. Kabar bang? Inti pertanyaan sekarang apa ini bang? Tertulis di mana menurut Lukas 24 nomor 46 ini? Apa yang tertulis bang? Saya kurang dengar. Iya, Bang, baca lah. Tadi kan aku baca berulang-ulang. Iya, inti pertanyaan sekarang apa bang? Sebutkan bang. Astaga, tertulis di mana, Abang? Menurut daripada tertulis ini, katanya kepada mereka ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang metong pada hari yang ketiga. Itu tertulis di mana? Oh, gitu. Iya, emang dari tadi aku ngomong opo? Saya lagi ambil makan, saya tinggal HP-nya. Oh, ambil makan. Ya lapar lah bro. Oke. Iya, tadi giliran mau bertanya dia nggak ambil makan, teman-teman. Kita tunggu jawaban mereka tuh. Kamu buka Matius 20:28. Buka, abangku. Tertulis di mana, abangku? Di Matius 20:28 bang. Penjelasannya di situ. Ya, coba bacakan, abangku. Matius 20:28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang gitu. Bang, itu di mana, abangku? Tertulis di mana? Di Matius 28 itu. Matius 20 ayat 28. Matius itu perjanjian lama atau perjanjian baru, Bang? Bang, mau jadi perjanjian baru tetap kenapa bang? Gak bisa, Bang, rata-rata semua mereka mengambil daripada perjanjian lama, abangku. Masa abang lebih tahu daripada Paulus aja Galatia 3 aja nomor dari perjanjian lama, kayak mana ngambil perjanjian baru sementara itu baru ditulis? Nggak nyambung. Berarti menurutmu nggak boleh dipakai perjanjian baru? Menurut daripada Bible, abangku. Abang jangan fitnah dong. Nggak ada menurut aku. Abang yang nambahin. Abang tuh Amsal 30 nomor 6. Abang ayat yang nambahin itu disebut abang pendusta. itu Abang dari tuh Bible. Abang tuh Amsal 30 nomor 6. Abang menambahin firman, abang disebut pendusta. Lah, gimana? Iya, tadi buktinya abang bilang kutipan itu diambil dari perjanjian baru. Sejak kapan kutipan-kutipan diambil dari perjanjian baru? Baru kalinya aku Penjelasannya ada di situ, mendengar Bang. orang kutipan diambil perjanjian baru. Ya udah, abangku di mana? Dia, bro. Di Matius 20:28 bro. Jelas. Penjelasannya di situ. Di sini. Itu kan kitab kami gitu. Kamu nggak boleh maksa. Itu kan ajaran kami. Kok kamu harus nuntut? Gimana tuh? BTW gue sambil makan ya. Kacau kali nggak, teman-teman? Nah, tertulis loh, teman-teman. Kalimat tertulis itu diambil daripada hukum Taurat, teman-teman. Lari ke Matius katanya, lari ke Matius, Yohanes. Bang, penjelasannya ada di situ bang. Kejadiannya ada di yang sono yang kamu maksud. Bang, ditanya, bang, bukan penjelasan, tertulis, abangku, tertulis. Tahu nggak kalimat tertulis? Tertulis bang. Tertulisnya di situ.
Di mana? Aduh, Matius 20:28. Astaga, kenapa sih Oten kayak gini sekali? Itu ayat Alkitab, Bible. Kok Abang nggak punya ilmu. Bang Libra gimana Bang Libra, ada nemu? Bang Libra. Ya, sabar. Cari. Udah nemu Bang. Dicari, masih dicari. Oke. Ya kan kayak gitu, memang nggak punya adab mereka. Mereka kan kayak gitu, kayak babi kan makan gitu, kucah. lah kamu gini bang, kamu gak pernah nonton apa ya mukbang itu? Kan muslim juga. Ya sana ke mukbang kok sana ya. Ya udah aku matikan mikrofonnya. Bang kalau mau mukbang buka komal Bang ya, jangan masuk komal orang Bang ya. Nggak salah bang, debat itu nggak boleh makan. Salah itu, bisa mati nanti. Aku nggak tanya abang tuh nggak harus makan, tapi pakai adab lah Bang. Ketika berbicara tuh jangan ngunyah kayak gitu depan orang kayak gitu. Ya maaf, aku matikan mikrofon, oke. Nggak sekalian abang aja yang metong, disalibkan sana. Walah, mulai ini ngujat. Kok ngujat? Kan itu dasar keimanan Bang. Bentar bang, nanti kalau saya bahas Quran, cincin celana kau nanti. Nah, ini loh Bentar, satu kalau soal aja. Gimana? Iya, kan udah saya jawab. Udah bang, udah. Halo. Gimana bro, udah rapat bro? Coba buka Hosea 6 ayat 2. Hah? Buka Hosea 6 ayat 2. Coba bacakan Hosea 6:5, aku kayaknya hafal. Hosea 6. Iya, apa? Bacakan aja. Coba buka dari situ bang, biar penonton bisa lihat kan. Oke. Hosea 6 nomor berapa? Ayat 2. Hosea 6 1 dan 2 lah. Hah? Hosea 6 ayat 1 dan 2. Kayak mana sih abang ini nggak jelas banget. Hosea 6 nomor 5. Hosea 6 ayat 1 dan 2. Oh, nomor 1 dan 2. Tadi Hosea 6 nomor 5 kan. Oh iya, nomor. Coba. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Ialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga ia akan membangkitkan kita, dengan kita akan hidup di hadapannya. Ini Yesus atau kita, Bang? Ini Yesus atau ke kita nih? Itu kan termasuk maksudnya nyambung kan dengan pembangkitan. Biar saya ulangin Bang ya. Bang, sabar Bang. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Mesias loh Bang. Mesias siapa Bang? Mesias Tuhan Yesus. Mesias Tuhan. Maksudnya Mesias itu Kristus kan? Yesus kan? Ya. Bang, arti Mesias apa Bang? Mesias penyelamat lah. Kristus. Iya. Mesias ini apa Bang, ini maksud dengan Mesias Bang? Kristus Bang. Hah? Kristus. Arti Kristus Bang? Gimana? Arti Kristus? Gitu yang dimaksud Mesias itu yang diurapi atau yang dipilih.
Nah, berarti Ya kalau yang dipilih penyelamat itu itu. Bang, kalau kalimat yang diurapi atau yang dipilih itu disandingkan kepada yang memilih atau yang dipilih, Bang? Yang dituju, Bang? Yang dituju. Yang ketawa dia. Nah, jangan ragu dong, Ketawa Aisyah. sih. Sabar. Jangan ragu. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Yesus harus menderita dan bangkit di antara orang metong pada hari yang ketiga. Iya kan ya? Si Yesus yang dikatakan ini. Di sini dikatakan siapa, Bang? Mana Bang? Di Hosea. Ya, di sini dikatakan siapa? Ya kita. Semua yang Marilah percaya kita sama Dia. berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang lebih menerkam dan yang akan menyembuh kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Ini 2 hari, Bang ya. Pada hari ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita hidup di Berarti hadapan. 3 hari tuh. Iya, abangku di sini merujuk kepada siapa, Bang? Merujuk kepada orang-orang yang percaya kepada Kristus. Berarti yang hidup bangkit ketiga itu bukan Yesus saja berarti. Enggak. Enggak. Sama Berarti semua banyak orang Tuhan yang percaya ketiga sama hidup. Dia. Di Bang, di sana belum ada karesteng, Bang ya. Di sini belum ada karesteng, Bang. Belum ada Kristen. Iya, belum Maksud? ada karesteng, Bang, di sini, Bang. Ini kan perjanjian lama, Bang. Dia ngambil kutipan perjanjian lama. Nah, itu dikatakan Mesias, Bang. Yesus itu, Bang. Nah, di mana di sini kan kita mempercayai bahwasanya Tuhan itu yang metong. Di sini yang metong siapa, Bang? Mesias. Berarti kalau di kalimat kita itu berarti di sini merujuk satu orang atau banyak, Bang? Banyak. Berarti yang hidup di hari ketiga itu bukan Yesus saja, berarti semua disebut Tuhan karena hidup di hari ketiga. Enggak dong. Oh, ini loh, abang bawa dalil ini. Berarti yang hidup di hari ketiga berarti bukan Yesus saja. Berarti semua manusia hidup di hari ketiga. Mungkin seperti itu. Berarti semua manusia itu Tuhan. Maju kena, mundur kena. Aduh, astaga. Ayat di mana sih tadi? Lukas berapa, Bang? Coba, Bang. Oh, Lukas 24, Bang. Lukas 24. Alah, mana dia? Nah, Lukas 24 nomor 46. Di sini Mesias loh, Bang. Yesus loh, Bang. Ini Mesias loh, Bang. Yesus. Menderita di sini lagi, Bang. Gitu, Bang. 24 ya, 26. Iya, Lukas 24 nomor 26. Kalau abang bawa dalil tentang di Hosea tadi, berarti di sini bukan kepada Yesus, Bang. Jadi metong di sini siapa, Bang? Mana, Bang? Jadi yang metong di sini siapa? Yang bangkit dari kemetongan di sini siapa, Bang? Orang-orang yang percaya. Orang-orang yang percaya siapa, Bang? Percaya Yesus. Lah, di sini kan belum kenal Yesus, Bang. Di Hosea ini, Bang. Kok abang? Mana. Bang, ini kan perjanjian lama, Bang Hosea, Bang. Kan belum kenal Yesus, abangku. Kok abang di Kan sini Yesus? kamu nanya tadi nubuatan. Kalau mau konteksnya mau apa? Kalau kamu bilang kalau mau
ikut ajaran Kristen, Abang berarti tuh, jangan ambil perjanjian lama, Bang. iya di sini yang metong siapa? Mesias kan. Kan kan itu Mesias nubuatan, ini, Bang. abang, kalian imanin di sini Mesias ini Tuhan atau manusia? Maksudnya? Yang kalian percaya dan kalian imani ini, Mesias atau Yesus itu dia manusia atau sebagai Tuhan? Tuhan sebagai manusia katanya. Aduh. Bagaimana ulang pertanyaannya? Pelan-pelan, Bang. Pelan-pelan, biar saya Bang, mengerti. Jangan pertanyaannya ketar bang, kebanyakan. Mesias yang kalian imani itu merujuk sebagai Tuhan atau sebagai manusia atau Tuhan yang menjadi manusia? Biar semua kalian borong. Firman Allah menjadi manusia. Nah, yang metong ini firmannya atau manusianya atau Tuhannya? Firman. Hah? Firman yang metong? Firman yang menjadi manusia, firmannya yang menjadi manusia itu. Firman bukan yang, satu. Bang, yang metong ini bang, firmannya, kedagingannya, kemanusiaannya atau Tuhannya? Firman itu telah menjadi manusia. Manusia dia yang mati. Jadi kalau firman yang udah metong itu kedagingannya kemana? Gimana? Kalau firman yang udah metong itu kedagingannya kemana? Sebenarnya ada ayat yang lebih jelas sih di ayat yang lebih menggambarkan ayat yang bro tunjukkan itu di Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Cuman bukan Yesaya 53 ayat 3 sampai 5. Cuma di situ tidak ditulis lah kalau ada bangkitan yang ketiga. Uni, Tapi dia melihat cahaya. Bentar bang. Aku mau ke kamar mandi nih. Uni. Bentar bang ya. Uni Ripa. Astaga. Moderator di bawah ada nggak? Moderator di bawah. Kenapa, Bang? Aku mau kamar mandi nih. Uni. Oh, Uni. Mana si Uni lagi? Apa dek? Lanjut dulu lah. Aku mau ke WC. Kayak mana? Di WC PC aku gini. Jangan. Ini Libra sama Libra ini mau tetap ngobrol sama Sapa Seribu, Pak. Ini nggak bisa temenin. Apa nanti aja dek malam? Nanti kesini lagi dek Libra sama Ninja. Oh ya boleh. Aku izin dulu nih ya. Boleh. Ini unifollow ya Libra ya dek. Itu PR sama kalian ya, Libra sama Ninja ya. Tolong nanti yang betul, yang Bisa nggak kalian betul ditanya? Tuhan atau manusia? Apa? Bisa nggak kalian ditanya? Nggak usah bertanya, Bang. Bisa. nggak kalian ditanya? Nanti aja dek. Ini lagi nggak bisa Nggak usah. diskusi sekarang. Udah selesai dari tadi Uni diskusi terus. Capek Uni Sama ya. saya sama yang lain siapa tuh? Ya tapi komalnya kan mau ditutup. Libra, Walah, Uni oke. udah follow kau Malah dek. takut ditanya Akun ini. privat. Iya nanti kan bisa malam. Masuk tempat Komal Yonatan Nandar. Ini Ninja, aku follow kau. Nanti kau ikuti aku biar tahu nanti aku live kapan. Nah, Nanti aku mau bertanya sih. ya coba ini privat pula akunmu. Soalnya kalau kita gimana ya, kita sudah klaim gitu kan tentang ajaran Islam, mereka malah ngadu ke polisi gitu kan. Ya Kalau udah kita kalau gitu memfakta nggak gitu. usah tanya-tanya deh kalau takut deh. Nggak hidup ini kok nggak dibikin susah. Kalau takut ditangkap polisi jangan tanya-tanya udah. Ya, Soalnya saya ngomong fakta loh, Mbak. Saya ngomong fakta. Iya, Soalnya mereka nggak nerima fakta. Mbak, gini, Iya, Mbak. udah, Mereka kalau nggak takut mereka nggak nerima fakta gitu. turunlah. Kalau takut dimasukkan ke penjara jangan tanya. Ngapain Mereka nanya-nanya ya? nggak nerima fakta. Mereka nggak nerima fakta gitu. Ya udah kalau nggak terima fakta ya udah nggak usah diskusi kan gampang, nggak ribet-ribet kali hidup ini ya. Nggak ada ribet-ribet hidup ini enak kok ya. Kalau nggak tak gini adekku, kalau berani diskusi. Kalau takut diskusi nggak usah diskusi, oke?
the religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.